Bab ke-184, JDMPS2, Rumah Yamamura. Halo lelaki pujaanku, sapa Hilman di seberang telepon. Mata Reki melotot saat mendengar ucapan Hilman yang membuat wajahnya memerah. Bagaimana tidak? Saat ini di sampingnya sudah ada putra dan menantunya. Steve sampai-sampai bertingkah seolah sedang sibuk dengan ponselnya saat mendengar ucapan Hilman. Hilman homo. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, lubang pantatmu akan aku masuki granat agar meledak berkeping-keping. Dasar homo sialan! Maki Reki yang membuat Hilman jadi tergagah. Aku suka melihatmu yang garang-garang seperti ini. Ugoh, pasti sangat menggerahkan. Ucap Hilman yang sengaja ingin memprovokasi Reki. Hilman keparat! Tutup mulut busukmu itu! Sekarang katakan, di mana kamu menyekap anak-anakku? Tanya Reki dengan nada emosi. Oh, kasihan. Sudah putus asa mencari ya? Sabar dulu, aku sedang bernegosiasi dengan para langgananku. Mereka sedang melakukan tawar-menawar, berapa mereka akan menghargai para ibu hamil yang siap pakai. Apa kau tahu kata mereka wanita hamil itu lebih menggerahkan? Ucapan Hilman berhasil membangunkan para singa yang tengah kelaparan itu. Hilma, Anan! Terial Rifki, Reki, Zakir, dan Steve bersamaan. Sementara Hilman jadi tertawa keras saat mendengar banyak suara yang menyebut namanya. Kalau sehelai rambut saja kamu berani menyakitinya, aku bakar kamu hidup-hidup. Geram Zakir. Oh, sepertinya ada tamu dari negeri jiran. Apa kamu sudah masak ayam goreng? Ledek Hilman. Kamu pikir kehidupan putriku sebuah lelucon? Tunggu sampai aku berhasil menangkapmu. Aku bersumpah akan memecahkan biji matamu dan menggantungmu dengan mengikat batang kemaluanmu. Ucap Zakir. Utakutet. Ucap Hilman yang kemudian kembali tertawa keras. Gigi Rifki bergemeratuk saat Hilman dengan sengaja memprovokasi mereka semua. Apa yang kamu inginkan agar kamu mau melepaskan anak-anakku? Tanya Reki. Sungguh tawaran yang menarik, tapi sayangnya aku ingin bermain dulu dengan kalian. Para pelangganku sudah terlanjur bernafsu melihat putri-putri kalian yang cantik dan mulus. Mereka sudah tidak sabar ingin menggenjot putri-putri kalian yang berperut buncit itu. Jawaban Hilman berhasil kembali membuat Reki sias berang. Rifki bahkan ingin membanting ponsel Reki kalau saja tidak dihalangi oleh Steve. Sudahlah Dad, matikan saja. Gak ada gunanya kita bernegosiasi dengan manusia sampah itu. Ucap Rifki dengan berapi-api. Reki menuruti ucapan Rifki. Dia tidak mau membuat putranya itu jadi membuat keributan di hotel itu. Klak, klek, klak. Rifki yang sedang diselimuti api amarah melampiaskannya dengan merakit senjata yang mereka bawa. Senjata itu memang semuanya baru dan mereka benar-benar merakit semuanya dari awal. Mandilah. Setelah itu kita bisa beraksi. Coba kamu cek lagi apa alat pelacak itu masih bisa dilacak. Tanya Reki. Rifki meraih ponselnya dan melihat pergerakan alat pelacak yang terpasang di liontin Kanja. Alat pelacak itu berada sekitar 15 km dari sini. Jawab Rifki. Itu artinya kita harus pindah hotel terdekat dari tempat itu. Ingat, kita memang dalam keadaan marah, tapi kalau tempat disekapnya Kanja dan Aisyah berada di pemukiman warga dan bukan sebuah markas, maka kita harus memperhatikan keselamatan warga sipil biasa. Janganlah kalian asal melepaskan tembakan yang bisa membuat peluru nyasar. Ucap Reki. Jadi kalian benar. Misi kita memang menyelamatkan nyawa, tapi bukan berarti malah menghilangkan nyawa orang yang tidak berdosa. Jadi tahan emosi kalian. Ucap Zakir. Aku mandi duluan kalau begitu. Ucap Rifki sembari beranjak dari lantai dan dengan wajah datar. Pria itu kemudian menyambar handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Matanya terpejam saat menikmati tetesan air shower yang sedang membasahi tubuhnya. Aku tidak akan membuat mayat Hilman dikubur kalau sampai dia membuat Kanzaku disentuh pria lain. Aku pastikan mayatnya tidak akan menyentuh bumi. Batin Rifki. Abang kapan datang? Hicks. Air mata Kanza meleleh di pipinya. Wanita tengah hamil 7 bulan itu meringkuk di atas tempat tidur sembari menangis. Apa Kanza selalu menyebut namaku? Kenapa aku merasakan dadaku terus berdebar? Aku benar-benar sangat merindukannya. Gumam Rifki. Tok, tok, tok. Bang,
Buruan, kita harus cepat berangkat, ucap Reki sembari mengetuk pintu kamar mandi. Ya, Dad, aku hampir selesai, jawab Rifki dari dalam kamar mandi. Tidak berapa lama kemudian Rifki keluar dari kamar mandi dengan wajah yang tampak segar. Kita mandi barengan aja, Re. Sudah lama nggak mandi bareng, ucap Zakir. Ya sudah, ayo, ucap Reki. Reki tidak mempermasalahkan ajakan Zakir karena dia memang sering mandi bersama saat masih zaman kuliah dulu. Masih gagah aja, Re, ucap Zakir saat melihat kejantanan Reki yang mengacung ketika buang air kecil. Oh ya, iya dong. Aku tidak perlu bertanya betapa payahnya kamu saat diranjang. Kalau kamu mau mengikuti umur, semakin tua semakin loyo. Kalau aku semakin tua semakin hot, ucap Reki sembari tergagah. Bokis aja yang digedein. Paling satu ronde juga tepar, cibir Zakir. Sorry, Strawberry. Kita masih sanggup sampai pagi, ucap Reki. Bulu hidungmu aja nggak percaya mendengar ucapanmu, ucap Zakir sembari tergagah. Sialan, ucap Reki yang kemudian menyalakan shower dan bergegas mandi. Zakir dengan jahil menggeser tubuh Reki agar tubuhnya juga tersiram air. Setelah keduanya selesai mandi, kini giliran Steve membersihkan diri. Tok, tok, tok. Rifki mengintip dari lubang dan melihat Gavin berdiri di depan pintu. Ceklek. Bang, sapa Gavin. Masuklah, ucap Rifki. Gavin melirik ke arah lantai yang tampak banyak terlihat berbagai jenis senjata. Jujur saja, hati Gavin sedikit berdenyut melihatnya. Bagaimana tidak? Sebab Gavin tahu benda itu akan digunakan oleh mertua dan iparnya untuk membunuh paman kandungnya. Ya Tuhan, adakah keajaiban darimu? Aku tidak ingin om besar mati, tapi aku juga tidak ingin saudara iparku jadi korban. Apa tidak bisa engkau membuat om besar sadar dari kesalahannya? Batin Gavin. Kemana mami kamu? Tanya Reki. Dia memutuskan untuk liburan karena sudah terlanjur datang. Ngomong-ngomong apa kita sudah mengetahui posisi Kak Ganza dan Kak Ais di Sandera saat ini? Tanya Gavin. Kalau menurut alat pelacak dia berada 15 km dari sini. Itulah sebabnya kita harus segera mencari hotel yang dekat dari situ. Itu pun kalau memang mereka disekap di lingkungan kota. Tapi kalau mereka menyekap Ganza dan Aisyah dalam markas, terpaksa kita mengerahkan semua pasukan kita yang ada di Indonesia. Jawab Reki. Sepertinya akan terjadi peperangan besar. Lalu bagaimana kalau aku mati dalam perang ini? Sementara Alicia tidak tahu kalau aku pergi berperang untuk menyelamatkan saudaranya. Batin Gavin. Ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Tanya Reki. Maaf, Dad, kalau aku lancang. Apa kalian pergi ke sini istri-istri kalian sudah tahu apa misi kita kali ini? Soalnya istriku taunya aku sedang pergi berbisnis keluar kota. Aku hanya tidak mau kita melakukan misi ini sementara kita mengabaikan orang-orang yang tinggal di rumah dan sama pentingnya di hati kita. Seandainya kita tidak kembali dalam keadaan hidup, bagaimana perasaan mereka? Mereka pasti sangat sedih dan syok. Jawab Gavin panjang lebar. D. Jantung Zakir dan Reki seolah berhenti berdetak saat membayangkan wajah sedih istri-istri mereka. Dua pria satu zaman itu saling menoleh satu sama lain. Apa sebaiknya kita terus terang aja, Re? Apa yang dikatakan Gavin ada benarnya juga. Kalau kita pulang dalam keadaan hidup tentu tidak ada masalah. Tapi kalau ada apa-apa di antara kita, yang lain mau jawab apa? Tanya Zakir. Tidak. Justru itu kalian harus ingat. Kalian harus berjanji tetap hidup karena ada orang yang menanti kepulangan kita. Jawab Reki. Aku cuma takut saat mereka tahu malah memperburuk keadaan mereka sebelum anak-anak kita ditemukan. Terutama kalau papa, mama, dan mertuaku tahu. Mereka pasti sangat drop. Terlebih Amira dan Alicia tengah hamil saat ini. Itu sangat membahayakan nyawa mereka dan juga calon anaknya. Sambung Reki. Ya sudahlah. Kita jalani dulu misi ini selangkah demi selangkah. Kita pastikan dulu lokasi penyekapannya. Ucap Rifki. Baiklah. Kita tunggu Steve selesai mandi dulu. Ujar Reki. Setelah menunggu hampir 5 menit, Steve akhirnya keluar dari kamar mandi dan bergegas berpakaian. Meski kita buru-buru, kita cari sarapan dulu buat ngisi tenaga. Ucap Reki. Kita sarapan di jalan aja, Dad. Pas ketemu makanan atau restoran, kita akan singgah. Ini sudah jam 10 lewat.
Aku nggak mau banyak membuang waktu lagi. Kasihan Kanza, dia pasti ketakutan saat ini. Ucap Rifki. Ya sudah, ayo. Kita check out dulu kalau begitu. Ucap Reki. Mereka pun akhirnya check out dari hotel itu dan merental sebuah mobil mewah yang lumayan besar. Sesuai ucapan Rifki, mereka singgah di kafe saat melihat sebuah kafe yang ada di pinggir jalan arah tempat yang mereka tuju. Coba cek lagi, apa alat pelacaknya masih di tempat yang sama? Tanya Reki. Rifki segera memeriksa ponselnya dan masih mendapati alat pelacak itu di tempat yang sama. Masih, Dad. Jawab Rifki. Baiklah, cepatlah makan sebelum mereka memindahkan Aisyah dan Kanza ke tempat lain. Ucap Reki. Mereka pun menyantap makanan dengan cepat dan lahap. Jika satu porsi mereka biasanya menghabiskan dalam waktu 10 menit, kini dalam waktu 5 menit semua sudah tandas. Tidak ingin banyak membuang waktu lagi, mereka pun langsung pergi ke tempat tujuan. Sementara itu di tempat berbeda, Hilman dan Yamamura tengah berdiskusi di ruang tamu pria berdarah Jepang itu. Apa kamu sudah menelpon orang itu tentang nego harganya? Tanya Yamamura. Sudah. Tapi aku tidak nego soal harga, tapi kita akan mengambil 2 keuntungan dari anak orang itu. Jawab Hilman sembari menyesap teh yang disuguhkan oleh Yamamura. Apa maksudmu? Tanya Yamamura. Aku ingin mengadakan lelang seperti waktu itu. Jika waktu itu yang mengikuti lelang para kaum gay, sekarang aku ingin orientasi seksual yang lain. Aku ingin para pria yang suka dengan wanita hamil yang berkumpul di tempat lelang itu. Jawab Hilman. Lalu? Tanya Yamamura. Mereka berguna selama mereka masih hamil, bukan? Kalau tidak hamil lagi, mereka pasti akan dibuang. Saat itu kita akan memungutnya kembali dan melakukan pemerasan terhadap keluarga Reki. Jawab Hilman. Itu berarti keuntungannya sangat sedikit kalau hanya didapat dari lelang. Ucap Yamamura. Pasti untung besar. Lagi pula kamu tidak mengeluarkan modal sama sekali. Dan aku juga tidak meminta sepeser pun hasil lelang itu. Ujar Hilman. Apa kau yakin? Tanya Yamamura. Sangat yakin. Semua hasilnya aku serahkan padamu. Kamu hanya perlu modal mengadakan lelang saja. Jawab Hilman. Oke, deal kalau begitu. Oh ya, proyek pembuatan klub malam sudah berjalan 50%. Ucap Yamamura. Baguslah. Kalau nanti semuanya sudah jadi, kemungkinan aku akan pindah ke Singapura. Aku akan memulai hidup baru di sini. Ucap Hilman. Itu bagus. Jadi bisnis kita akan jalan maksimal. Lalu di mana kita pindahkan kedua wanita hamil itu? Istriku sudah ribut karena mengira aku selingkuh. Tanya Yamamura. Lagi pula kamu sangat aneh. Kenapa sangat betah hidup dengan satu orang wanita saja? Kamu itu tampan dan kaya, lalu kenapa sangat takut kehilangan Sakura? Ucap Hilman. Benar dugaanku. Pria busuk ini membawa pengaruh buruk untuk suamiku. Aku harus bicara dengan Yamamura agar dia menjauhi orang jahat ini. Batin Sakura. Baru saja dia hendak melangkah ingin melabrak Hilman, namun langkah kakinya terhenti saat mendengar ucapan Yamamura. Orang yang belum menemukan cinta sejati akan berpikir begitu, tapi tidak denganku. Sampai detik ini mungkin Sakura tidak tahu kalau aku melarangnya keluar rumah, melarangnya punya ponsel. Itu karena aku takut kehilangan dia. Aku tidak ingin dia mengenal dunia maya yang bisa membuatnya melirik pria lain. Begitu juga kalau dia sampai keluar rumah. Sakura itu istri idaman. Dia cantik, seksi, baik, dan penurut. Aku tidak akan menemukan wanita seperti dia di zaman gila seperti sekarang ini. Dan yang pasti dia itu sangat lembut dan keibuan. Aku butuh wanita itu mendampingin hidupku. Mungkin di luar sana aku bisa menikmati tubuh wanita manapun. Tapi hatiku tetap untuk Sakura karena aku sangat mencintainya. Sambung Yamamura. Tes. Air mata Sakura menetes di pipinya. Selama ini dia selalu mengartikan kekejaman Yamamura sebagai bentuk protes dari suaminya itu. Sakura pikir perubahan yang Yamamura perlihatkan itu karena pria itu merasa bosan padanya. Ya sudah, kalau begitu kita akan membawanya ke markas untuk sementara waktu sampai lelang itu diadakan. Jawab Hilman. Lalu bagaimana dengan Reki? Tanya Yamamura. Tidak usah kamu pikirkan. Semua CCTV jalanan sudah aku retas. Dan kita membawa kedua wanita itu dengan jalur laut. Jadi dia tidak akan menyangka kalau anak-anaknya ada di Singapura. Jawab Hilman. Baguslah. Kapan kita membawa mereka ke markas?
Tanya Yamamura. Biarkan mereka menginap semalam lagi. Aku akan menyuruh anak buah kita untuk menyiapkan kamar bersih di markas. Jawab Hillman. Oke, ucap Yamamura. Sementara itu, Reiki dan Sias sudah tiba di seberang rumah mewah Yamamura. Apa kamu yakin ini rumahnya? Apa pelacaknya memang mengarah ke sini? Tanya Reiki saat mereka tiba di seberang rumah mewah yang mereka curigai sebagai tempat Kanza dan Aisyah disekap. Coba kalian lihat ini. Alat pelacak ini hanya bergerak di sekitar tempat ini saja, dan aku yakin mereka saat ini disekap di sebuah gudang atau kamar. Jawab Rifki. Tunggu apa lagi? Ayo kita turun, ucap Steve. Jangan gegabah. Ingat kata-kataku. Ini di komplek perumahan, bukan markas mereka. Jangan sampai kedatangan kita mengganggu ketenangan dan malah melukai warga sipil biasa. Ucap Reiki. Jadi apa yang akan kita lakukan, Dad? Tanya Rifki. Turunlah satu orang untuk berpura-pura menanyakan alamat atau apa saja yang membuat security itu percaya kalau kamu keluarga dari yang punya rumah. Jawab Reiki. Aku mengerti, Dad. Ucap Rifki yang kemudian turun dari mobil. Rifki kemudian mendekati pagar dan berpura-pura bertanya pada security itu. Bab ke-185, JDMPS-2, shock. Aktifkan semua head free kalian. Gunakan senjata yang memiliki peredam suara. Kita banyak belajar dari musuh. Minimalisir tembakan dan gunakan peluru bius jika terdesak. Ucap Reiki. Rifki berjalan keluar mobil sembari mendengarkan instruksi dari Reiki lewat head free yang dia gunakan di telinganya. Rombongan Reiki yang tinggal dalam mobil tampak melihat Rifki dengan seksama tanpa berkedip. Kalian sudah menggunakan baju anti peluru semua kan? Tanya Reiki untuk memastikan. Sudah, jawab mereka serentak. Mereka kembali melihat ke arah Rifki yang mulai berbincang dengan security. Siapa yang Anda cari? Tanya seorang security yang wajahnya terbilang cukup sangar. Apa ini kediaman Bapak? Rifki sengaja menjeda kalimatnya berharap security itu terpancing dan dia pun berhasil. Yamamura Harida, ucap security. Oh, jadi ini kediaman Yamamura orang Jepang itu. Jadi mereka menyekapnya di rumah pribadi. Bukankah menurut informanku Yamamura memiliki seorang istri dan seorang putra? Benar kata Dedi, aku tidak boleh asal melepaskan peluru. Batin Rifki. Ya, katakan pada beliau, aku ingin bertemu karena ingin membahas tentang bisnis klub perjudian kasino. Ucap Rifki. Security itu tampak menyipitkan mata dan melihat penampilan Rifki dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sampai pada akhirnya pria sekitar 35 tahunan itu mengeluarkan sesuatu benda dari laci pos itu dan menatapnya secara bergantian dengan wajahnya. Sial! Kau salah satu dari mereka! Ucap pria itu tiba-tiba dan langsung menodongkan pistol ke arah Rifki. Ternyata Yamamura dan Hillman sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Bahkan security di pos jaga itu diberikan lembaran foto siapa saja yang dilarang masuk rumah dan dianggap sebagai teroris. Oh sial, Rifki ketahuan. Umpat Reiki dan yang lain sembari bergegas turun dari mobil. Tetet, tetot, tetot. Alarm tanda bahaya terdengar nyaring dari dalam rumah Yamamura saat security itu menekan tombol merah di dinding pos jaga. Sementara itu Hillman dan Yamamura saling melihat satu sama lain saat mendengar suara alarm bahaya yang cukup memekakan telinga itu. Tidak hanya mereka, Sakura, Kanza, bahkan Aisyah pun jadi terkejut saat mendengar alarm itu. Hillman dan Yamamura langsung berdiri dari tempat duduk dan menyibak tirai rumahnya untuk melihat kedatangan tamu yang tak diundang itu. Tidak terlalu terlihat. Di mana ruang monitor? Tanya Hillman. Di sana? Jawab Yamamura sembari menunjukkan sebuah kamar. Yamamura dan Hillman bergegas memasuki ruangan itu untuk melihat CCTV yang ada di pos penjagaan. Sialan, mereka sudah sampai ke sini. Kita sudah ketahuan. Cepat ambil senjatamu dan amankan Sandera sebagai perisaimu. Ucap Yamamura. Rifki terpaksa menembakkan peluru bius pada security itu karena pria itu tidak mau diajak bekerja sama. Bagaimana? Aman? Tanya Reiki. Kita sudah ketahuan, Dad. Suara tadi adalah suara dari tombol darurat. Orang di dalam pasti sudah siap-siap dan waspada. Jadi berhati-hatilah. Ucap Rifki. Lalu bagaimana kita masuk?
Pagar ini dikunci dan sepertinya menggunakan remote control. Tanya Steve. Sepertinya kita terpaksa memanjat tembok dan pagar ini. Ucap Reki. Biar aku yang masuk dan membuka pagar dengan remote control. Ucap Rifki. Sementara itu di dalam kamar Aisyah mengintip lewat tirai jendela kamar itu. Ada yang datang, Kak, tapi wajah mereka tidak jelas. Semua berpakaian hitam. Ucap Aisyah. Kanza kemudian ikut mengintip dan memperhatikan dengan seksama gestur orang-orang itu dari kejauhan. Bu, bukankah orang yang memanjat itu seperti Bang Rifki? Tanya Kanza yang membuat Aisyah memfokuskan matanya hanya menatap pria yang tengah berjuang menaiki pagar rumah Yamamura yang tingginya nyaris mencapai 3 meter itu. Kanza dan Aisyah kompak bersorak gembira saat melihat para pahlawan mereka sudah hadir karena ingin menyelamatkan mereka. Apa aku bilang? Keluarga kita sangat cerdas dan berhasil menemukan keberadaan kita, ucap Aisyah. Mata Kanza berbinar bahagia. Bahkan matanya sudah berkaca-kaca. Aisyah segera menggendong Aska dan bersiap-siap kabur saat Steve atau Rifki menyelamatkan mereka. Hubungi orang-orang kita. Kita harus menghabisi mereka semua, ucap Hilman pada Yamamura. Yamamura segera menghubungi orang-orangnya agar segera datang ke rumahnya. Sementara itu Reki dan rombongannya mengepung rumah Yamamura dari segala sudut. Ting-tong, ting-tong, ting-tong. Rifki menekan bel rumah Yamamura dengan tidak sabar. Sakura segera berlari ke kamar Aoyama, bocah yang masih berusia 5 tahun itu tengah bermain dengan pengasuhnya. Wanita berkulit putih itu memeluk Aoyama dan membawanya masuk ke kamar pribadi dengan wajah ketakutan. Sementara itu Yamamura dan Hilman segera pergi menuju kamar tempat di mana Kanza dan Aisyah disekap. Mendengar suara derap langkah kaki yang tergesa-gesa, mata Aisyah dan Kanza jadi berbinar terang. Dua wanita berhijab itu mengira kalau itu adalah Rifki atau Steve. Ceklek, ceklek. Yamamura memutar kunci dan menekan handle pintu. Mbak. Senyum di wajah Kanza dan Aisyah lenyap dari bibirnya saat melihat Hilman dan Yamamura yang datang. Tap, tap. Lepasin aku manusia laknatullah. Hardik Aisyah saat Yamamura mencekal tangan Aisyah. Lepasin aku. Tolong jangan sakiti aku. Aku sedang hamil. Hicks. Kanza yang ketakutan langsung menangis. Diam. Kalau tidak ingin perutmu kuledakan, menurutlah. Hardik Hilman. Kita harus segera keluar dari jalan rahasia rumah ini. Gak ada waktu lagi buat menunggu orang-orang kita. Jalan rahasianya ada di lantai dasar. Kamar di bawah tangga ada sebuah lorong menuju jalan raya, ucap Yamamura. Tanpa banyak kata Hilman bergegas menarik Kanza yang begitu kesulitan mengikuti langkah kaki pria parubaya itu. Kak Kanza, seru Aisyah saat dirinya dipisahkan dengan Kanza. Kemarikan anakmu, ucap Yamamura. Tidak mau. Kamu pasti akan menyakitinya, ucap Aisyah yang semakin mengeratkan pelukannya pada Aska. Kemarikan, bentak Yamamura sehingga membuat Aska menangis karena mendengar suara keras Yamamura. Aku nggak mau, jawab Aisyah yang mulai ketakutan. Kalau nggak mau aku tembak perutmu dan juga anak ini, ucap Yamamura. Aisyah terpaksa menyerahkan Aska. Kini dia menyesali kenapa dulu dia tidak mau saat disuruh Reki belajar ilmu bela diri. Ikuti aku kalau kamu tidak mau diseret-seret atau anakmu kulempar, ucap Yamamura. Aisyah terpaksa membuntuti Yamamura. Sementara itu Rifki yang tidak dibukakan pintu mengintip dari kaca jendela untuk melihat keadaan di dalam. Matanya terbelalak saat melihat Hilman menyeret Kanza menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. Hilman bangsat! Lepaskan istriku anjing! Hardik Rifki. Mendengar suara teriakan Rifki, semua kelompoknya berlari ke arah pintu depan. Himan menoleh sejenak dan menyeringai. Pria itu bergegas memasuki ruang bawah tangga. Bang, abang, Hicks. Kanza berisak. Pedih rasanya hati Rifki mendengar teriakan dan tangisan Kanza. Kita dobrak saja pintunya. Semua pintu dan jendela di rumah ini sudah dipasang teralis. Kita tidak membawa alat pemuai besi, ucap Reki. Tidak ingin menunggu berlama-lama, mereka kompak mendobrak pintu itu. Namun tentu saja itu sangat sulit. Tunggu, kamu ingin pergi begitu saja tanpa mengingat anak dan istrimu?
Begitu egoismia kamu sebagai suami dan sebagai seorang ayah? Tanya Aisyah yang berusaha mengulur waktu. Dek, Yamamura yang baru teringat tentang Sakura dan Aoyama jadi menghentikan langkahnya dan berbalik badan. Keluargamu tidak mungkin menyakiti wanita dan anak-anak. Jadi mereka pasti akan baik-baik saja. Jawab Yamamura. Kenapa keluargaku harus sedermawan itu? Memangnya kamu siapa? Kamu bisa melakukan itu pada anak dan istrinya, kenapa keluargaku tidak bisa melakukan itu pada keluargamu? Kamu tidak tahu sekejam apa keluargaku kalau keluarganya merasa disakiti. Ucap Aisyah. Tunggu di sini. Aku akan mengambil Sakura dan anakku. Jangan coba-coba kabur kalau tidak ingin anak ini kulenyapkan. Ucap Yamamura. Yamamura kemudian bergegas kembali ke kamar utama untuk mengajak Sakura dan Aoyama untuk kabur dari rumah itu. Sementara itu, Aisyah bergegas menuruni anak tangga karena ingin membukakan pintu utama rumah itu. Tok, tok, tok. Sakura buka pintunya. Ini aku, Yama. Ucap Yamamura sembari mengetuk pintu kamarnya itu dengan keras. Sakura yang menangis sembari bersembunyi dalam lemari pun segera keluar dari persembunyiannya sambil menggendong Aoyama. Ceklek. Yamamura melihat air mata Sakura sudah membasahi wajahnya. Berukik. Sakura berhambur ke pelukan Yamamura dengan tubuh gemetar. Maafkan aku karena tidak mendengarkan ucapanmu. Jika kita berhasil keluar dari sini hidup-hidup, aku berjanji akan berubah. Sekarang kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus pergi dari sini. Ucap Yamamura yang dijawab anggukan kepala dari Sakura. Ceklek. Aisyah membuka pintu utama rumah itu dengan semangat ke-45. Klak, 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 klak. Semua pistol tertuju pada Aisyah yang sudah siap tembak. Aisyah sayang. Ucap Steve saat sadar itu adalah Aisyah. Abang, Hicks. Aisyah segera berhambur ke pelukan Steve. Cuk, cuk, cuk. Steve yang lupa situasi mencium bahkan melumat habis bibir istrinya. Semua orang yang melihat adegan itu kompak memutar bola mata dengan malas. Aisyah perlahan membuka matanya dan sedikit mendorong dada Steve. Apa kalian tidak bisa melihat situasi dan kondisi? Kalian pikir ini sedang syuting film? Tanya Ricky. Maaf, Dad. Ucap Steve dengan wajah memerah karena malu. Bang, Kak Kanza dibawa Hilman ke ruang bawah tangga itu. Itu adalah jalan rahasia yang menuju jalan besar. Tapi aku nggak tahu jalan besar yang mana yang dimaksud oleh Yamamura. Ucap Aisyah. Sayang,